lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada sore hari ini, lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Pada sore hari ini kita akan memulai ibadah kita dan saya juga mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan sore hari ini kita setiap kaum wanitamu PWKI ya boleh berkumpul bersama-sama di gereja kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya boleh datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan bersatu hati di dalam doa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami setiap kaum wanitamu PWKI boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan kami siap Tuhan untuk datang kepada Engkau, untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kami. Dan pada sore hari itu Tuhan, kami patut bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat kasih Tuhan selalu baru yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya undang kuasa-Mu saja yang hadir tempat ini, yang siap menguasai kehidupan kami. Kau juga menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terfokus untuk datang kepada Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan sepenuhnya kaum wanitamu juga yang lainnya yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan tolong sertai mereka dan tibakan mereka di tempat ini. Dan kami boleh berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu himne PWKI. Ibu-ibu semua saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tim multimedia. Satu
Masih kuat berdiri ibu-ibu? Siap memuji Tuhan pada sore hari ini? Amin. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan pada sore hari ini? Haleluya. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bawa setiap ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Pada sore hari ini ada persembahan pujian dari ibu-ibu SPPR GKE ya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk maju ke depan.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat ibu-ibu SPPR GKE. Tuhan memberkati. Selanjutnya untuk persembahan pujian yang kedua dari ibu-ibu Gereja HKI. Waktu dan tempat kami persilakan.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat ibu-ibu gereja HKI. Sungguh pujian yang sangat memberkati kita semua pada sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Pada sore hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita rindukan Tuhan boleh hadir di tempat ini dan siap memberkati kehidupan kita, siap melawat kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Bawa hidupmu di hadapannya. Berikan pujian penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Berkatalah Engkau Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kau bertata
pujian kami, penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu semua saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Haleluya Yesus. Sembah dan Kami mau puji terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kami, yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami bersyukur pada sore hari ini. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan, Raja kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Segenap hati kami menyembah Engkau. Segenap hati kami memuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Kau ada di sini Tuhan. Kau siap untuk menjawab dan memberkati setiap kami sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari berbicara melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan, dan kami juga mau belajar untuk menghidupinya Bapa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan sore hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Sungguh sebuah kehormatan sore hari ini ya, jika di sore ini di GSCA pertama kali mengadakan PWKI di tahun 2026 ya. Kita percaya bahwa
biarlah di tahun ini kita boleh aktif lagi ya, untuk kita bisa beribadah bersama-sama ya dalam Persatuan Wanita Kristen Indonesia, khususnya yang ada di Kota Waringin Barat ini ya. Terima kasih buat Ibu Oji Fatati untuk kesempatannya ya, dan juga Ibu Penasehat Bu Anis ya, senang sekali bisa berkumpul sore hari ini ya. Puji Tuhan, pada kesempatan sore ini kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul Membangun Harmoni dalam Keberagaman ya. Bukannya ini ya, ini ada di Kayola ya. Membangun harmoni dalam keberagaman ya. Kita akan membuka dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 14 ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 14 saya akan bacakan ya. Firman Tuhan dengan judul perikop ini, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota ya. Kita tahu semua bahwa kita punya tubuh di dalam diri kita ya. Dan di dalam tubuh kita ini banyak anggotanya ya. Ada tangan, ada kaki, ada mata ya, seperti itu. Tapi meskipun banyak anggota, merupakan satu tubuh ya, seperti itu. Tangan tidak bisa sendiri, kaki tidak bisa sendiri. Setiap anggota tubuh tidak bisa terpisahkan ya. Satu sama lain mesti erat, ada bersama-sama. Kalau tangan kita lepas, maka lama-lama tangan itu akan mati, tidak bisa berfungsi ya, seperti itu. Demikian pula orang-orang percaya ya, kita semua adalah anggota tubuh Kristus ya. Dengan banyak anggota yang berbeda-beda, tetapi kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Persatuan Wanita Kristen Indonesia di Kota Waringin Barat, kita semua memang berbeda dari denominasi yang berbeda-beda, tetapi kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan ya. Harmoni itu berbicara mengenai perpaduan, keselarasan, keserasian ya, seperti itu. Ini gambarnya orang yang sedang ada dalam paduan suara ya, seperti itu. Di dalam kehidupan kita, Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda ya. Bahkan anak kembar aja ada di dalam rahim yang sama seorang ibu, itu berbeda ya. Apalagi setiap kita di tempat ini. Memang Tuhan menciptakan kita berbeda dan unik ya. Tetapi jangan sampai perbedaan itu justru akan menimbulkan perselisihan ya, pertengkaran, perpecahan, atau mungkin kita merasa iri hati, kita ada kesombongan, kita bahkan mungkin ada rendah diri atau mungkin minder ya. Saya bersama dengan almarhum suami saya dulu waktu pertama kali nikah ya, kita langsung pergi ke pedalaman. Saya tipenya itu nggak suka kucing ya, apalagi anak kucing itu saya paling nggak suka gitu ya, takut, geli gitu segala macam. Tapi kalau suami saya di rumahnya banyak banget pelihara kucing ya, seperti itu ya, bisa sampai 10 ya. Dan mereka itu sangat sayang banget sama kucing ya, seperti itu. Kami setelah menikah kami pergi ada di pedalaman itu Mangkunyi waktu itu, dan kebetulan di situ banyak banget tikusnya ya, seperti itu ya. Orang yang hamba Tuhan yang bermalam sebentar aja itu bajunya digigit tikus gitu, saking banyaknya gitu, nggak tahu mungkin dari pohon pisang pada nyebrang gitu ke dapur ya. Sedangkan saya tuh ini jalan satu-satunya kata mereka harus pelihara kucing ya, seperti itu ya. Saya bilang aduh nggak bisa ya, saya nggak mau, saya nggak suka, saya takut sama kucing ya. Sampai hamba Tuhan senior bilang, kamu pilih, kamu mau tikus apa mau kucing ya, seperti itu.
Oh ya udahlah, saya pikir oke deh, ya nggak apa-apa ya. Jadi akhirnya kami pelihara kucing ya seperti itu ya, supaya tikus-tikusnya minimal ya bisa berkurang ya dan pergi ya seperti itu. Nah itu nggak mudah ya. Bagaimana menyatukan perbedaan yang ada itu nggak mudah ya seperti itu. Tetapi kalau masing-masing ngotot ya dengan pendapatnya ya, itu juga bisa terjadi pertengkaran ya seperti itu, perselisihan bahkan mungkin perpecahan ya seperti itu. Perbedaan-perbedaan yang ada ya, yang Tuhan berikan itu ya, kita harus padukan ya, kita harus menghasilkan harmoni ya, sehingga semuanya bisa indah gitu ya seperti itu ya. Kalau kita mungkin nyanyi sendiri-sendiri ya, ada yang suaranya pelan, ada yang suaranya lembut, ada yang suaranya keras, ada yang suaranya cempreng ya seperti itu ya. Ada yang suaranya biasa-biasa aja. Kalau sendiri mungkin kelihatannya jelek ya. Tapi kalau rame-rame ya, suaranya yang lembut itu disatukan dengan suaranya yang keras ya, suaranya yang cempreng itu disatukan dengan suaranya yang merdu ya, maka semuanya menjadi indah ya seperti itu. Memang nggak mudah ya, bagaimana yang kenceng harus ngecilin suaranya ya seperti itu. Yang kecil harus digedein sedikit ya, nggak mudah. Tetapi ketika disatukan perbedaan-perbedaan itu akan menghasilkan harmoni yang indah. Sore ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menyatukan berbagai keberagaman, menyatukan berbagai perbedaan yang ada yang bisa menjadi harmoni yang indah ya. Hal yang pertama adalah kita mesti belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kita harus menerima dan menghargai keunikan-keunikan yang ada. Tuhan ciptakan setiap kita masing-masing itu unik ya, gak ada duanya. Jari sidik jari kita itu semuanya nggak ada yang sama, berbeda. Bayangin ya, mungkin ada 5 miliar orang di dalam dunia ini, semua sidik jarinya berbeda-beda. Memang Tuhan sudah menciptakan kita dengan keunikan, dengan perbedaan yang ada, sebagai karya Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya kita mesti menerima dan menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada ya. Jangan sampai kita mau seperti orang lain atau kita menuntut orang lain seperti kita. Mungkin saudara-saudara kita dari Sumatera biasa suaranya keras, menggelegar ya seperti itu ya. Nggak bisa diharuskan mungkin seperti saudara-saudara kita yang ada di Jawa. Mungkin suaranya lebih lembut ya. Memang udah dari sononya gitu ya seperti itu ya. Setiap kita punya perbedaan masing-masing. Setiap kita punya keunikan masing-masing. Ada kulitnya yang sedikit hitam ya. Ada yang mungkin putih matanya dan lain sebagainya. Itu keunikan. Ya, dan kita mesti menerima dan menghargai itu sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama ya. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi harmoni dalam segala keberagaman yang ada. Kita mengerti bahwa kesatuan itu bukan keseragaman ya. Kesatuan itu bukan keseragaman. Kesatuan berbicara mengenai perbedaan yang saling menyatu, yang saling melengkapi, yang saling mengisi satu sama lain ya. Ada mungkin kadang-kadang suami istri, keluarga-keluarga suka gitu kalau pakai bajunya sama ya. Memang bagus ya kalau bajunya sama sekeluarga, atau mungkin kita satu gereja semua bajunya sama ya. Tetapi kesatuan itu bukan berbicara mengenai keseragaman ya. Ada mungkin di luarnya sama tetapi mungkin hatinya berbeda ya. Pikirannya beda, tujuannya beda. Untuk apa? Yang lebih bagus ya seragam di luar, hatinya juga sama ya, seperti itu ya. Jadi kesatuan itu bukan berbicara mengenai keseragaman, tetapi perbedaan-perbedaan yang disatukan, yang saling memperlengkapi satu sama lain. Dan untuk menyatukan perbedaan mesti memerlukan sikap beberapa hal ya. Di dalam firman Tuhan, kerendahan hati ya, kerendahan hati. Kita mesti belajar untuk sabar ya, untuk belajar sabar ya. Ketika kita diperhadapkan mungkin dengan orang yang berbeda latar belakang, yang berbeda temperamen ya, yang berbeda gaya bicara, bahkan mungkin berbeda cara kerja ya. Kadang-kadang memerlukan kesabaran ya, seperti itu.
Kita mungkin biasa dari latar belakang kalau kerja cepat mungkin ya seperti itu. Kita mungkin biasa dari latar belakang kalau melakukan segala sesuatu tuh nggak mepet-mepet gitu misalnya kan. Dari jauh hari udah selesai gitu. Tapi mungkin kita punya tim, punya temen yang orangnya suka mepet-mepet. Ya. Mungkin kerjanya lambat, tidak seperti kita. Ya. Itu memerlukan kerendahan hati, memerlukan kesabaran, memerlukan kelemah lembutan, ya, untuk kita bisa menyatu. Ya. Kalau enggak, ya perselisihan yang terjadi. Kalau enggak perpecahan yang terjadi. Ya. Mesti perlu sikap, ya, kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan, dan saling membantu. Ya. Yang keempat caranya adalah bagaimana kasih sebagai pengikat yang mengikat dan mempersatukan. Tetap namanya kasih. Kasih Tuhan sendiri, kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah. Kasih dari Tuhan sendiri yang bisa mempersatukan. Yang bisa mengikat kita. Ya, sehingga kita boleh menjadi satu di dalam Tuhan, ya. Iblis selalu menciptakan perpecahan, ya. Iblis tidak suka kesatuan, baik itu di dalam rumah tangga kita, suami istri, orang tua, anak, saudara-saudara seiman. Iblis suka kalau kita bertengkar. Iblis suka kalau kita berselisih. Iblis suka kalau ada perceraian dalam rumah tangga. Iblis suka kalau kita bertengkar. Ya, iblis tidak suka kalau suami istri bersatu. Iblis nggak suka kalau anak-anak Tuhan bersatu. Iblis nggak suka kalau gereja-gereja Tuhan bersatu. Iblis nggak suka kalau hamba-hamba Tuhan bersatu. Iblis menciptakan perpecahan. Ya, kenapa? Ya, karena itu maunya iblis. Iblis mau cari pengikut, ya seperti itu. Iblis nggak mau. Karena waktu kita bersatu, ya di dalam keberagaman itu, disitulah berkat Tuhan, ya. Disitulah berkat Tuhan, disitulah pengurapan Tuhan, disitulah kehadiran Tuhan yang dinyatakan. Ya di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, ya ketika kita hidup rukun bersatu, firman Tuhan berkata, disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat, ya. Seperti minyak dari kepala Harun meleleh ke janggut sampai ke jubah. Bayangin minyak dari kepala ke janggut sampai ke jubah. Minyak berbicara mengenai kehadiran Tuhan. Ya. Pada waktu kita hidup bersama dengan rukun, maka kita boleh sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Bagaimana Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga kita, pernikahan kita, di dalam komunitas kita, di dalam gereja Tuhan. Ya. Dan dikatakan seperti embun dari Gunung Hermon, ya mengalir ke Bukit Sion, ya. Gunung Hermon ini berbicara mengenai gunung yang paling tinggi pada waktu itu. Sebenarnya antara Gunung Hermon dan Bukit Sion itu jauh, ya. Jadi Gunung Hermon itu selalu mengeluarkan embun, ya. Embun itu berbicara mengenai berkat-berkat Tuhan. Nah, pada waktu anak-anak Tuhan, pada waktu pernikahan, pada waktu keluarga hidup rukun bersatu, ya firman Tuhan berkata, maka Tuhan itu akan mencurahkan berkat seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang tidak terbatas, berkat-berkat Tuhan yang tidak kita pikirkan Tuhan sediakan, ya pada waktu kita hidup bersama, bersatu dengan rukun di dalam perbedaan yang ada, ya. Itu dimulai dari mungkin kita sebagai suami istri, ya seperti itu. Saya juga sama almarhum suami saya berbeda suku, ya, berbeda latar belakang, berbeda budaya, ya seperti itu. Tidak mudah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, ya. Sekarang ini ketika dia udah nggak ada, saya selalu ingat ya, aduh, kami juga suka bertengkar ya gitu ya, berdebat ya. Ada banyak perbedaan-perbedaan ya seperti itu ya. Tetapi ujung-ujungnya kita sama-sama berdoa. Ujung-ujungnya kasih Tuhan itu yang menyatukan kami ya seperti itu ya. Kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak mungkin kita bisa menyatu
Ya, seperti itu, dan membentuk harmoni ya. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, baik itu di tengah-tengah keluarga kita, di dalam komunitas di gereja kita, dan juga di dalam wadah PWKI ini, di antara keberagaman yang ada ya, biarlah kita boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kesatuan ya, saling berfungsi satu sama yang lain, saling melengkapi satu sama yang lain ya. Sendal atau sepatu kalau dua-duanya kiri ya, pasti bisa jalan nggak ya? Coba dicoba, bisa jalan nggak? Bisa jalan sih, tapi mungkin jalannya ini ya apa? Pincang. Ya seperti itu ya. Jalannya pincang ya, jalannya nggak sempurna ya. Memang harus berbeda untuk kita bisa berjalan mencapai tujuan ya, seperti itu. Untuk kita bisa saling memperlengkapi satu sama lain. Nggak mungkin semua anggota tubuh, mata semua, tangan semua. Kalau kita mau makan, kalau cuman hidung aja, kita cuman bisa nyium doang ya. Waduh ini wangi banget nih ini makanan ya, seperti itu. Tapi kalau cuman hidung doang, kita nggak punya tangan, kita nggak punya kaki untuk pergi ke sana untuk ngambil makanan, kita nggak punya mulut, nggak punya gigi untuk ngunyah ya, seperti itu ya. Tidak akan tercapai tujuan kita ya. Tetapi pada waktu kita yang berbeda-beda ini ya, yang beraneka ragam ini, kita menjadi satu, bekerja bersama-sama, saling melengkapi satu sama lain, saling mengisi satu sama lain, maka akan mencapai satu tujuan ya, seperti itu. Ada cerita tentang pelangi ya, dengan warna-warnanya ya. Si merah berkata bahwa sayalah warna yang paling penting, karena merah berbicara mengenai kehidupan dan keberanian ya. Si hijau berkata, wah bukan, ya bukan merah, tetapi sayalah warna yang paling penting di dalam pelangi, karena hijau berbicara mengenai kehidupan dan pengharapan ya. Si oranye berkata, wah enggak, saya yang lebih hebat, saya yang lebih penting. Warna oranye berbicara mengenai kesehatan dan kekuatan ya, karena meskipun mungkin ada kehidupan, kalau sakit wah gak bisa ya, oranye yang lebih penting ya. Terus kemudian si kuning berkata, wah saya yang lebih penting, karena kuning berbicara mengenai kesenangan dan ketenangan ya. Meskipun mungkin sehat, kalau nggak tenang ya sakit lagi nanti ya, seperti itu ya. Wah, kemudian yang lain pada saling berselisih satu sama lain ya, dan mulai memperebutkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling luar biasa ya, saling menyombongkan diri satu sama lain ya. Sehingga tiba-tiba ya turun hujan ya, turun hujan yang begitu deras, disambung dengan petir yang menggelegar ya. Dan si warna-warna ini begitu sangat ketakutan ya, ketakutan di awan-awan sana ketika ada hujan yang besar dan ada petir yang menggelegar ya. Tidak ada lain yang mereka lakukan adalah selain mereka mulai berdekatan satu sama lain ya. Dan kemudian mereka bukan hanya berdekatan, mereka berpegangan satu sama lain ya. Warna-warna itu tidak akan bisa menjadi pelangi yang indah ya, kalau warna-warna itu tidak mendekatkan diri satu sama lain, tidak menyatu satu sama lain, tidak berpegangan satu sama yang lain, tidak akan jadi apa-apa ya, bukan menjadi sebuah pelangi yang indah ya. Demikian pula di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita ya. Setiap gereja pasti ada keunikan masing-masing, ada perbedaan ya, tetapi bukan berarti berkata bahwa saya yang lebih hebat, bukan, atau mungkin berkata saya kok lebih kecil ya, tidak, semua sama ya, semua punya karunia yang berbeda-beda, semua punya keunikan yang berbeda-beda yang Tuhan tempatkan ya, untuk kita bisa bekerja sama, saling mengisi, saling memperlengkapi satu sama yang lain ya. Kita bisa melihat mungkin ada beberapa kelebihan di sebuah gereja yang tidak dimiliki oleh gereja yang lain ya, tetapi kita semua saling membutuhkan satu sama yang lain. Amin.
Biarlah bersama-sama di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita boleh menciptakan harmoni. Ya, sehingga kita bisa bersama-sama bergandeng tangan untuk mencapai tujuan Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Kita rindu ada begitu banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan boleh diselamatkan di kota kita. Ya, ada banyak orang-orang yang terhilang di kota kita. Dan kita butuh bersama-sama untuk bisa dipakai Tuhan menjangkau mereka. Kita bukan hanya sibuk mungkin menjadi orang Kristen dengan pergumulan-pergumulan kita yang ada, atau mungkin sibuk di dalam gereja, tetapi kita juga mesti punya hati juga untuk menjangkau mereka. Dan kita perlu bekerja sama satu sama lain ya, untuk pekerjaan Tuhan yang besar ini, untuk membangun kerajaan Allah. Amin. Bukan membangun gereja, karena waktu kita nanti di surga gak ada gereja ya seperti itu ya. Kita sama-sama untuk membangun kerajaan Allah ya. Amin. Kita belajar untuk menjadikan kasih agape yang akan mengikat dan mempersatukan kita. Kita belajar untuk membuang atau menyingkirkan ego kita ya. Kita akan bersatu bersama-sama, saling melengkapi satu sama lain dengan keberagaman yang ada ya. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Haleluya Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku menyembah. Haleluya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita sungguh sangat indah, sungguh sangat sempurna. Tuhan menciptakan kita dengan keunikan kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sungguh amat baik, sungguh amat sempurna Tuhan menciptakan kita. Dan ketika kita ada di dalam sebuah keluarga, ketika kita ada di dalam sebuah gereja yang Tuhan tempatkan, itu bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan menciptakan kita ada di sini, di dalam komunitas-komunitas yang ada. Mari kita bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan. Semua karunia, semua kelebihan-kelebihan, potensi-potensi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tuhan mau kita untuk kita bisa berfungsi. Ketika Tuhan memberikan kita karunia, ketika Tuhan memberikan kita potensi, Tuhan mau kita berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Seperti anggota tubuh kita, semua harus berfungsi untuk mencapai sebuah tujuan. Demikian juga kita sebagai anggota tubuh Kristus, biarlah kita boleh menyadari di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita boleh saling menghargai satu sama lain, kita boleh saling menerima satu sama lain, kita boleh saling bekerja sama satu sama lain, saling memperlengkapi satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Kita tidak menganggap diri kita lebih tinggi, lebih hebat daripada yang lain, tetapi kita boleh bekerja bersama-sama bergandeng tangan. Haleluya, Yesus, ku menyembah. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih